Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Amin Indita dapat kembali menjumpai Anda kali ini dalam obrolan BMKG. Tentunya saya sudah ditemani narasumber saya di sini ada dari Kepala Pusat Meteorologi Maritim, yaitu ada Bapak Dr. Eko Prasetyo MT. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita, saya mewakili teman-teman juga mengucapin selamat atas launchingnya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan dan juga peresmian gedung kantor Stasiun Meteorologi Maritim di Makassar. Terima kasih. Baru banget Ya. ini launchingnya tadi ya Pak ya. Betul sekali. Nah, pastinya pemirsa dan kita juga pengen tahu apa sih SLCN itu Pak. Langsung to the point aja, kita langsung pengen tahu nih. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau kita kenal dengan SLCN ini merupakan program prioritas nasional pemerintah yang dimandatkan kepada BMKG untuk masyarakat pesisir, ya, khususnya masyarakat nelayan. Di sini BMKG menyampaikan banyak hal kepada peserta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini, yang biasanya setiap lokasi itu jumlahnya 100 orang. Di Indonesia untuk tahun 2024 ini ada sekitar 38 lokasi. Jadi sekitar 3.800 yang akan mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini. Tujuannya apa? Agar masyarakat nelayan, pengguna transportasi laut ini bisa memahami terhadap informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG. Jangan sampai informasi yang sudah disiapkan begitu dalam oleh BMKG untuk masyarakat nelayan ini tidak dipahami, apalagi tidak direspon dengan baik. Padahal tujuannya agar mereka bisa merencanakan beraktivitas dengan baik untuk selamat dan hasil tangkap yang melimpah. Oke, baik. Nah, SLCN ini apakah kegiatan khusus seperti itu atau edukasi terhadap nelayan lewat aplikasi seperti itu, Pak? Ya, memang masyarakat nelayan ini kita bantu untuk menggabungkan kearifan lokal yang sudah mereka miliki dengan teknologi. Kita ajari menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang gampang diakses oleh mereka, mudah diakses dan juga mudah dipahami. Apa itu? Inawis BMKG. Inawis BMKG itu berupa sistem informasi yang isinya itu semua hal yang sering dibutuhkan oleh nelayan di dalam berlayar. Nah, itu yang harus mereka pahami, bisa mereka akses juga dengan cepat, mudah, dan tentunya murah. Ya, tapi kan tentunya di setiap wilayah tadi kita udah sampaikan bahwa itu ada 100 peserta ya. Iya, benar. Dikali dengan 38 wilayah seperti itu. Iya. Tapi apakah sudah semua nelayan-nelayan ini melek terhadap teknologi Pak, sehingga mereka-mereka ini sudah bisa mengandalkan aplikasi yang diluncurkan oleh BMKG sendiri? Iya. Memang harapan kita bersama 100 peserta ini dari yang belum bisa atau setengah bisa atau bahkan sudah bisa, ini kita tingkatkan kemampuannya. Kemampuan di dalam memahami sebuah informasi dalam sebuah aplikasi. Mana fitur-fitur mana yang harus diambil dengan kebutuhan mereka apa. Itu harus disesuaikan. 100 peserta ini merupakan peserta pilihan yang diharapkan nanti mereka setelah lulus di SLCN, setelah sekolah ini, mereka diberikan kewajiban untuk menyampaikan ke teman-temannya yang lain. Setidaknya 5 hingga 10 kawan, ya, 10 teman. Sehingga dari mereka yang tidak berkesempatan, ini bisa juga mendapatkan hal yang sama terhadap knowledge atau pengetahuan yang disampaikan di SLCN. Oh, berarti ini sudah melewati fase-fase seleksi seperti itu ya Pak. Betul, ya, sehingga tersaringlah 100 nelayan ini di setiap wilayahnya. Benar. Oke, nanti diharapkan kemudian mereka-mereka ini yang akan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Betul sekali. Oke, nah kegiatan SLCN ini sendiri sehingga tadi kata Pak Eko lulus dari SLCN ini seberapa lama Pak, dan berapa banyak materi yang harus disampaikan ke para nelayan ini? Ya, memang
pada prinsipnya kita berazas efektivitas ya. Jika bisa dilakukan dengan cepat itu adalah harapan. Tapi kalau masyarakat dalam SLCN ini masih dirasa belum cukup, kami masih membuka pintu-pintu atau membuka ruangan belajar di stasiun meteorologi maritim di seluruh Indonesia untuk mereka datang untuk belajar kembali. Oke. Jadi pintu kami selalu terbuka buat para nelayan, para masyarakat pesisir untuk lebih dalam bisa memahami informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG. Juga para alumni SLCN ini juga akan diajari bagaimana menangkal berita hoax. Berita yang kadang membuat cemas, kadang membuat kekhawatiran yang berlebihan. Nah ini mereka, para peserta ini sudah paham, oh ini berita yang tidak benar, ini benar, sehingga mana yang harus di-share kembali, mana yang tidak gitu ya. Itu juga kita ajarkan ya. Berarti dalam aplikasi tersebut itu juga ada update terus bagaimana soal cuaca setiap harinya seperti Betul, itu ya Pak ya. Saya ulangi lagi, terkait Inawis BMKG, di situ ada fitur-fitur yang penting buat berlayar. Ya, apa saja itu? Ada fitur prediksi tinggi gelombang, prediksi arah kecepatan angin, prediksi arah kecepatan arus, ya. Ini bisa disiapkan untuk 10 hari mendatang. Nah, ini masyarakat nelayan yang mau beraktivitas di lokasi mana, misalnya dari Sulawesi Selatan ini mau bergerak ke selatan, ke Selayar. Ya. Hingga 10 hari ke depan seperti apa? Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hari mana yang kira-kira ekstrim? Ketika itu sudah tahu, misalnya di hari keempat, maka hari ketiga dia harus segera berlindung atau bisa kembali atau menepi. Itulah yang diharapkan. Namun tetap semangat untuk menangkap ikan. Gitu. Jadi sudah ada perencanaan ya Pak ya, dan peringatan, pengetahuan untuk bagaimana 10 hari ke depan ini kemana saja kita berlayar dan apa tantangan-tantangan cuaca di lapangan seperti itu. Tentunya BMKG mengeluarkan aplikasi seperti ini ada fungsi dan tujuannya seperti tadi yang Bapak Eko jelaskan. Apakah sebelum adanya aplikasi dan edukasi lanjutan dari SLCN ini banyak nelayan-nelayan kita ini yang mengalami hambatan atau kerugian seperti itu saat berlayar, Pak Eko? Iya, benar. Kerugian nelayan ini sebetulnya tidak hanya keselamatan jiwa saja, juga ini boros akomodasi, boros BBM. Ketika dia merencanakan mau menangkap ikan tapi tidak mendapatkan hasil maksimal. Karena apa? Karena tidak tahu di mana posisi-posisi ikan berada. Di Inawis BMKG ini sudah tersedia informasi fishing ground atau titik-titik mana berada berkumpulnya ikan. Disediakan 4 informasi mengenai fishing ground. Apa saja itu? Pertama adalah di mana posisi ikan tuna skipjack. Nah, di mana ikan tuna makarel. Nah, itu juga tahu. Canggih banget ya. Iya, ikan tuna big eye. Ya. Nah, itu juga tahu. Dan satu lagi jenis ikan lainnya yang bukan 3 jenis tadi. Itu bisa pilih masyarakat nelayan. Ya. Perahu saya bisa menjangkau mana ya. Tentunya kadang-kadang memang cukup jauh untuk dijangkau ini posisi ikan ini. Ya. Sehingga diharapkan hari ini setelah SLCN masyarakat nelayan sudah tidak lagi berparadigma mencari ikan, tapi sudah menangkap ikan. Menangkap ikan karena udah tahu di mana titik-titiknya ya, posisinya seperti itu. Termasuk di situ misalnya ada ikan tuna makarel. Ternyata di situ gelombangnya tinggi, ya jangan ke sana. Cari yang lebih aman buat perahu mereka atau kapal mereka. Nah, Pak, selain Makassar sendiri dari 38 wilayah itu apa saja yang kota-kota yang sedang dilakukan sosialisasi ya SLCN ini sendiri? Ya. Ya, hampir seluruh provinsi ya. Dengan berbagai kota kabupaten yang dipilih. Kalau 2 hari yang lalu kami hadir di Sulawesi Selatan, di Kota Bitung ya, di pesisir Bitung ya. Kemudian minggu yang lalu di pesisir selatan Jawa Timur di Kabupaten Blitar.
beberapa waktu yang lalu juga di beberapa wilayah yang lain. Misalnya di pesisir Cirebon ya, yang sekitar Jawa Barat. Ya. Kemudian minggu depan di Pontianak dan Lampung. Oke. Kemudian ada juga di Belawan Medan. Ya itu. Jadi semuanya diharapkan memperoleh kesempatan ber-SLCN ini. Ya, lebih merata Gitu, seperti itu ya Pak ya. demikian, ya. Antusias sendiri nih dari nelayan-nelayan ini seperti apa Pak? Luar biasa ya, yang saya agak kaget itu kemarin kebetulan kami hadir di Ternate. Ya. Kemudian kami datanglah di salah satu media online di sana ya. Ternyata masyarakat nelayan ini belum mau pergi melaut sebelum mendengarkan informasi itu dari BMKG. Di mana daerah yang banyak ikannya, di mana daerah yang kondusif untuk berlayar, itu dia tunggu dulu sebelum beraktivitas. Ini adalah hal yang positif buat masyarakat nelayan untuk menciptakan hal yang lebih maju lagi, yaitu memanfaatkan teknologi. Ya. Sehingga masyarakat nelayan ini punya rencana yang baik sebelum beraktivitas. Kalau tantangan sendiri dari BMKG nih, pada saat mensosialisasikan SLCN ini seperti apa di awal mulanya? Ya memang kami ini kan tidak bisa memetakan sisi kemampuan pengetahuan ya dari para nelayan ini ya. Dari berbagai background pendidikan mereka. Tapi kami coba untuk menampilkan sekolah lapang cuaca nelayan yang kira-kira bisa dinikmati oleh lapisan berbagai latar belakang pendidikan. Ya. Lalu ada masyarakat nelayan yang mohon maaf mungkin gaptek mungkin ya. Mungkin diharapkan mengajak anaknya, cucunya untuk bisa ikut mendengarkan atau menyampaikan kembali ke keluarganya. Nah, disitulah mulai belajar di keluarga itu. Diharapkan juga dari sini masyarakat nelayan ketika merencanakan berlayar, yang sebelumnya itu rundingan dulu dengan anggota keluarga. Tanya istrinya, besok berlayar enggak ya Bu? Gitu. Gimana ya nak? Itu sudah enggak boleh lagi. Tidak boleh memutuskan prediksi cuaca dengan cara begitu. Tapi nikmati informasi BMKG terhadap teknologi terhadap informasi cuaca maritim untuk aktivitas mereka. Jadi juga ini bisa jadi perekat dan juga kerjasama yang baik antar keluarga gitu ya Pak ya. Harapannya gitu jadi kayak mungkin ada teman-teman nelayan juga yang tadi masih kurang melek teknologi, mungkin istri atau anak-anaknya yang udah lebih sekolah bisa mengajarkan ke orang tuanya untuk memberikan informasi apakah 10 hari ke depan ini aman untuk berlayar dan di titik mana saja dan apa tujuannya kalau dia mau menangkap ikan tuna apa di sana sebelah sana ada gitu. Tergantung informasi yang sudah ada di mana tadi Pak Inawis BMKG. Nah, terakhir nih harapan dari BMKG yang diwakilkan dari Bapak Eko sendiri seperti apa dengan adanya SLCN ini? Diharapkan para alumni SLCN ini terus menggencarkan informasi atau pengalaman mereka selama ber-SLCN ya. Pengetahuan yang didapat selama SLCN ini sampaikan kembali ke kawan-kawan kita semua yang tidak berkesempatan ikut dengan cara yang enak ya istilahnya, yang mudah dipahami oleh mereka juga. Kalau masih kesulitan, silakan hadir kembali ke kantor BMKG terdekat ya, di mana saja berada. Insya Allah kami selalu membantu mendukung keselamatan dalam beraktivitas di laut. Tentunya juga semoga jika kita sudah selamat harus mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, kesejahteraan pun bisa terwujud. Amin, amin, amin. Kita berdoa sama-sama ya, semoga nelayan-nelayan kita ini kehidupannya semakin sejahtera, karena kita juga sebagai yang menikmati hasil tangkapan-tangkapan beliau ini juga ikut senang gitu ya Pak ya. Satu lagi ya, jika di suatu daerah hasil tangkapan ikannya dirasa tidak cukup dan terus tidak cukup, maka bisa berakibat inflasi. Ya, naiknya harga-harga barang akibat tingginya harga ikan di pasaran karena kurangnya ketersediaan dari hasil tangkapan ikan.
Jika ini terus merembet ke daerah-daerah yang lain, maka akan menjadi masalah nasional. Nah, disinilah jangan sampai terjadi, sehingga perekonomian nasional pun tetap terjaga dengan tercukupinya kebutuhan ikan secara nasional. Termasuk nanti kebutuhan untuk ekspor. Nah, ini juga akan menjadi satu perhatian khusus juga ya Pak ya, iya. seperti ini. BMKG concern terhadap informasi cuaca maritim untuk mendukung hal tersebut. Oke, keren banget. Pokoknya sekali lagi selamat atas peluncuran SLCN ini. Semoga kegiatan-kegiatan kedepannya ini dan alumni-alumni dari SLCN ini makin sejahtera ya kehidupannya seperti itu. Pak Eko, terima kasih waktunya sudah hadir bersama kami di obrolan BMKG. Saatnya saya Amin Nindita pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan BMKG lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.